Aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini teman-teman, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman, para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana seorang ustadz yang bernama Nandar, dia mengaku mualaf, kini telah dilaporkan oleh pengacara yang bernama Deolipa. Deolipa ini merupakan mantan kuasa hukum Baradae. Teman-teman, dia melaporkan terkait dugaan penistaan agama dan juga ujaran kebencian ya. Sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Ya kan? Provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Suka ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agama lain dihina gitu. Nah, karena kita pengacara Merah Putih, kita nggak mau ini terjadi berkepanjangan. Jadi semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Tunggu. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Jadi saya pertama-tama saya sudah baca, kan saya sudah bilang, jangan pernah ada yang menunggangi perkara ini saya dengan Angel, persoalan agama ya. Ini privasi banget, apalagi ini WA saya sangat pribadi banget dengan Angel, dan ketika tanpa persetujuan saya, tak satu pun media boleh mengutip ini. Karena sekali mengutip ini tanpa persetujuan saya juga jadi pidana juga. Jadi siapapun media online atau YouTube ataupun infotainment yang coba mengutip WA saya dengan Angel, saya pidanakan. Ya, jelas ya. Supaya kalau ada yang masih mengupload, tolong di take down. Ya, ada kan? Paham ya? Kalau enggak, rebetan semua kena nih. Ya, oke, itu biar dicatat. Jadi yang kedua, ada yang namanya Nandar Yonatan dan lain-lain yang menunggangi persoalan ini. Ya kan? Hah? Yang kedua dulu dong. Nandar Yonatan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Nah, jadi itu dia videonya ya teman-teman. Kita sudah tonton, kita sudah lihat bagaimana Deolipa akan melaporkan Yonatan Nandar terkait dugaan penistaan agama dan juga dugaan provokasi atau ujaran kebencian. Nah, ditambah lagi terkait masalah Angel, antara Deolipa dengan Angel dan kemudian ditunggangin oleh Yonatan Nandar ini. Nah, diduga kira-kira seperti itu perkaranya. Nah, teman-teman, saya tidak akan membahas hubungan antara Angel dengan Deolipa ini, perkara apa dan masalah apa atau kasus apa yang ada di antara mereka. Tetapi saya lebih menekankan kepada Yonatan Nandar, di mana dia suka sekali menafsirkan atau membahas kitab Kristen. Dan semalam dia menanggapi laporan Deolipa ini teman-teman. Dia berkata bahwa dirinya juga merupakan kuasa hukum dan dia tidak takut dilaporkan oleh Deolipa ini. Bahkan dia mengajak debat Deolipa ini mengenai kitab suci ya, soal kitab suci. Nah teman-teman, sebenarnya menurut saya ini memang salah banget ya si Yonatan Nandar ini, karena dia itu suka mengajak orang Kristen untuk berdebat. Kemudian di dalam perdebatan itu yang namanya debat pasti tidak akan bisa selesai. Karena yang namanya debat itu tidak mau kalah dan tidak saling mengalah. Nah, disitulah yang merupakan pemicu antara Kristen dan Islam saling menghina, saling menista, saling menghujat gara-gara debat ini. Saya masih menyimpan video Yonatan Nandar di mana dia membaca Alkitab, mengutip ayat Alkitab Kristen, dan kemudian dia tafsirkan sesuka hatinya. Teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini Yonatan Nandar ya. Menikah.
ini, di dalam Lukas 7, ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami. Nah, itu Ustadz Yonatan Nandar, di mana dia kutip ayat dari kitab suci Kristen, kemudian dia menafsirkan seenak jidatnya, di mana cerita seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi-wangian. Jadi dia berkata bahwa itu merupakan tradisi Yahudi, di mana juga itu prosesi pernikahan. Jadi teman-teman, dia tafsirkan, dia menambahkan ide, dia menambahkan satu gagasan dalam ayat ini, yaitu prosesi pernikahan Yesus. Jadi seharusnya Yonatan Nandar ini tidak boleh menafsirkan kitab suci orang lain atau ayat-ayat kitab suci orang lain sesuka hatinya tanpa dasar. Nah, kalau misalnya ada, mungkin dia mendapatkan dalil yang lain atau ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah dan juga mungkin menceritakan keturunannya Yesus, maka sah-sah saja kalau dia mengutip ayat ini kemudian dia tafsirkan sesuai dalil yang ada. Namun, dia menyampaikan tafsirannya, dia menyampaikan idenya dari ayat ini sesuka hatinya tanpa ada ayat referensi. Jadi, ini menurut saya ini sudah termasuk kategori penistaan agama atau penodaan agama. Kalau kita bandingkan kembali kasus MKC itu dia hanya membaca ayat loh, dia tidak tafsir sama sekali. Dia baca ayat-ayat kitab kuning itu dan kemudian dilaporkan. Sekarang berapa tahun dia di penjara? Kok bisa begitu? Nah, padahal kalau kita lihat, MKC itu dia mengutip ayat dan kemudian dia mengambil banyak referensi dari ayat itu untuk menguatkan ayat yang dia bacakan. Tetapi karena salah di mata hukum, maka dia diproses. Nah, demikian juga Yonatan Nandar ini. Harusnya dia diproses karena dia mengutip ayat dan kemudian dia tafsirkan sesuka hatinya tanpa ayat referensi. Jadi jelas ini sudah merupakan suatu penistaan menurut saya. Itulah sebabnya kami sebagai orang-orang Kristen, apologetik Kristen, kami hanya punya hak jawab saja. Ketika para ustadz membahas Alkitab dan mengutip ayat Alkitab kemudian ditafsirkan sesuka hatinya, jadi wajib bagi kami sebagai apologetik Kristen untuk meluruskan pandangan-pandangan yang keliru, pemahaman-pemahaman yang keliru, tafsiran-tafsiran yang keliru dari para oknum ustadz. Nah, kemudian semalam itu Yonatan Nandar dia memberikan ancaman balik ya kepada YouTuber Kristen. Dia berkata bahwa dia juga akan melaporkan YouTuber Kristen yang membahas Al-Quran, yang menghina agama Islam. Saya kurang tahu siapa yang menghina agama Islam, siapa yang melakukan penistaan terhadap agama Islam atau kitab sucinya Islam. Ya menurut saya kalau memang buktinya sudah ada, videonya sudah ada, silakan dilaporkan. Kita nggak pernah takut masalah itu. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kalau di video saya ini, saya tidak pernah mengutip satu ayat pun Al-Quran. Kenapa? Karena kita harus waspada. Karena itu merupakan keyakinan orang lain, kitab suci orang lain, yang tidak perlu kita komentari, yang tidak perlu kita luruskan, yang tidak perlu kita bahas. Karena itu bukan keyakinan kita. Nah, jadi wajar saja kalau orang melaporkan. Kenapa mengomentari keyakinan orang lain? Kenapa membahas agama orang lain? Kenapa membahas kitab suci orang lain? Jadi demikian harusnya para oknum ustadz ini. Harusnya dilaporkan. Dan itu sudah wajar dilaporkan. Karena kebanyakan mereka mengutip ayat Alkitab. Kalau misalnya niat menegakkan hukum, ya harus ditegakkan seadil-adilnya.
Jangan hanya tajamnya kepada minoritas. Kita buktikan di kasus MKC. Yaya Waloni menistakan agama, berapa bulan di penjara. MKC diduga menistakan agama, berapa tahun di penjara. Mana keadilannya? Nah, mudah-mudahan Jonathan Nandar ini cepat diproses secepatnya, supaya dia jangan seenak jidatnya lagi mengutip ayat Kristen dan kemudian dia tafsirkan sesuka hatinya. Nah, seolah-olah agamanya paling benar, kitab sucinya paling benar, kitab suci agama lain salah. Nah, kan itu tujuannya membahas itu. Dia tafsirkan itu. Contohnya seperti yang dia bahas tadi, mengenai seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Nah, dia membuat ide sendiri di situ, prosesi pernikahan Yesus katanya. Sehingga nanti orang yang mendengarkan Jonathan Nandar berkata, oh, kenapa Tuhan Kristen bisa menikah? Padahal tidak demikian. Buktinya tidak ada cerita keluarga Yesus dan keturunannya. Dan itu sesuai nubuatan Nabi Yesaya, di mana dia katakan di situ bahwa dia seperti domba yang dibawa untuk disembelih. Dia seperti domba yang tidak bersuara ketika orang menggunting bulunya. Dia diperlakukan tidak adil dan tidak seorang pun yang menceritakan keturunannya karena nyawanya diambil dari bumi. Itu nubuatan Nabi Yesaya. Tidak ada seorang pun yang menceritakan keturunannya karena nyawanya diambil dari bumi. Dan itu jelas nubuatan itu bahwa Yesus tidak pernah menikah. Dan faktanya di cerita selanjutnya, di Injil manapun di dalam Alkitab tidak ada satu cerita pun yang mengatakan Yesus punya istri. Harusnya kalau kita kembali kepada hukum pidana RKUHP pasal 302, itu sebenarnya penjara 5 tahun Jonathan Nandar ini. Dan bagi kita semua, mari kita tetap waspada dalam membuat konten, membahas kitab suci orang lain, membahas agama orang lain. Mari kita lebih waspada lagi. Nah, itulah sebabnya saya tidak pernah bahas kitab suci agama orang lain. Agama manapun, kitab sucinya tidak pernah saya bahas. Sejarahnya pun tidak pernah saya bahas. Sekalipun saya pelajari, tetapi saya tidak sampaikan di dalam konten-konten seperti ini. Boleh itu menjadi edukasi bagi kita, pengetahuan bagi kita, sejarah agama orang lain. Tapi jangan kita sampaikan melalui konten-konten ini, karena tidak semua pihak bisa menerimanya. Udah jelas, apalagi kalau sejarah yang kita sampaikan tidak sesuai dengan yang mereka pahami. Nah, demikian juga harusnya oknum-oknum ustadz itu, harusnya tidak boleh membahas kekristenan. Karena jelas-jelas Kristen tidak akan menerima apapun yang kalian sampaikan, apapun yang mereka sampaikan. Karena di mata Kristen tetap salah. Karena kenapa? Karena itu bukan keyakinannya. Kecuali kalau orang Kristen membahas Kristen secara Kristen. Jadi orang Kristen bisa terima, bisa tidak, itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah menyangkut agama lain yang membahas agama Kristen, itu sudah salah besar itu sebenarnya. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.